Hai semuanya, temani aku bikin cemilan tahan lama berbahan dasar kelapa, yaitu wingko babat. Cocok banget buat kalian yang ingin nyetok cemilan di rumah atau untuk ide jualan. Yang paling aku suka, kue ini bikin nagih karena teksturnya yang kenyal di dalam tapi garing di luar. Penasaran bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya? Tonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, aku akan mematahkan kelapa parut. Panaskan panci kukusannya terlebih dahulu. Jangan lupa beri daun pisang sebagai alas kukusnya biar nanti kelapanya harum dan gak langsung kena dasar kukusan. Masukkan 400 gram kelapa parut setara dengan 1 kelapa. Di sini aku pakai kelapa setengah tua, jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, supaya teksturnya tetap lembut dan gurihnya pas. Jangan lupa sisipkan 1 lembar daun pandan, aku potong kecil-kecil seperti ini, lalu letakkan secara merata di atas kelapa. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Langkah ini wajib dilakukan karena proses pengukusan inilah yang bikin wingko jadi tahan lama. Setelah 15 menit, langsung saja kita pindahkan kelapa parutnya ke dalam baskom yang agak besar. Ratakan kelapanya seperti ini supaya uap panasnya cepat keluar dan kelapanya cepat dingin. Pastikan sudah benar-benar dingin sebelum kita campur dengan bahan lainnya. Sembari menunggu kelapa parutnya dingin, di sini aku siapkan 400 ml air kelapa. Kita masak dulu sampai benar-benar mendidih ya. Penggunaan air kelapa ini selain bikin rasa wingkonya jadi lebih gurih dan manis alami, inilah jadi kunci supaya cemilan kita jadi awet dan gak cepat basi. Setelah mendidih, kita matikan apinya dan biarkan air kelapanya sampai dingin atau suhu ruangan. Selanjutnya kita lelehkan atau cairkan margarin 100 gram. Goyangkan pancinya secara perlahan. Tujuannya supaya margarin cepat leleh merata dan suhu panasnya terjaga. Jangan sampai ditinggal ya, supaya margarinnya tidak mudah pecah. Setelah semua bahan yang kita masak tadi sudah benar-benar dingin, sekarang waktunya untuk mencampurkan semua bahan. Masukkan 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya bahan ini akan aku aduk dulu menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur rata. Pastikan tangan sudah dicuci bersih atau bisa juga gunakan sarung tangan. Kita remas-remas perlahan sampai gulanya mulai menyatu dengan kelapa parut. Cara ini jauh lebih efektif daripada menggunakan sendok. Lalu masukkan 400 ml air kelapa dan aduk kembali. Air kelapa inilah yang bakal bikin rasa wingko jadi khas dan gak bisa didapat kalau pakai air biasa. Jika dirasa gulanya sudah benar-benar larut dan tidak ada lagi butiran yang kasar, barulah kita masukkan 500 gram tepung ketan. Aduk kembali hingga tepung ketan tercampur rata bersama dengan adonan kelapa. Dan pastikan tepungnya tidak bergerindil. Terakhir, tuang margarin cair. Pastikan margarinnya sudah tidak panas lagi. Lalu kita tuang semuanya. Aduk perlahan sampai adonannya terlihat glowing dan licin. Kalau sudah menyatu seperti ini, artinya adonan kita sudah siap untuk dicetak.
Panaskan cetakan 7 lubang, lalu olesi dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Masukkan adonan secukupnya. Aku pakai takaran 2 sendok sayur. Tuang adonan satu persatu pada tiap lubang. Masak kue wingko dengan api kecil supaya matang hingga ke dalam. Sisi bawahnya sudah mulai kecoklatan dan garing. Sekarang waktunya kita balik dan masak lagi sisi sebaliknya sampai matang merata. Jangan lupa tetap gunakan api kecil ya, supaya matang merata dan tidak mudah gosong. Kedua sisi sudah matang merata, wingko kelapa ini siap untuk diangkat. Lanjut ke kloter kedua, kali ini kita langsung tuang saja adonannya tanpa dioles minyak, karena cetakannya sudah cukup licin. Dan ini dia hasilnya, wingko babat kita sudah jadi. Dari satu resep ini didapat 17 wingko dengan ukuran besar dan tebal seperti ini. Kalau dirasa wingkonya terlalu besar dan ingin hasilnya jadi lebih banyak untuk dijual, bisa dikurangi saja takarannya saat mencetak. Dikemas dengan plastik mika cantik seperti ini pastinya menarik. Wingko babat ini bagian luarnya garing, tapi bagian dalamnya tetap lembut dan kenyal. Terlihat serat kelapanya yang gurih dan manis. Walaupun wingko ini tebal dan besar, tetapi di dalamnya berhasil matang sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk penonton semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!